Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi tentang bab selanjutnya, yaitu tentang bentuk molekul. Setelah pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang macam-macam ikatan, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengenal bermacam-macam bentuk molekul. Jadi kalau misalkan kalian tahu yang namanya air rumus kimianya itu kan H2O ya. Itu dia punya bentuk. Bagaimana bentuknya? Jadi bentuk suatu molekul itu bermacam-macam. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang tanya, bentuk molekul itu definisinya apa? Bentuk molekul itu definisinya adalah penataan atom yang menyusun molekul secara 3 dimensi. Jadi bentuknya itu nanti itu secara 3 dimensi, ya, dalam bentuk 3 dimensi. Contoh, saya punya molekul H2O. Molekul H2O itu kalau ditanya bagaimana bentuknya itu seperti ini. H2O itu berarti hanya berjumlah 2, O-nya berjumlah 1. Ya. Nah, yang berwarna merah yang ada di tengah ini itu adalah atom pusat. Atom pusat dari H2O ini adalah O. Kenapa? Karena yang jumlahnya sedikit, yang jumlahnya 1, itu yang akan menjadi atom pusat. Atom pusat itu berarti nanti gambarnya berada di tengah sebagai senternya. Sedangkan atom H, karena ini berjumlah 2, maka itu bukan atom pusat ya, sehingga nanti berada di samping-sampingnya atom pusat kalau digambarkan. Jadi yang warna putih ini adalah atom H, kemudian O-nya ini yang digambarkan oleh warna merah. Nah, gambar seperti ini itu ada namanya. Ya, gambar yang seperti ini itu ada namanya. Namanya apa? Namanya adalah huruf V atau bengkok. Ya, kenapa kok disebut huruf V? Jadi ini kalau misalkan dihadapkan ke atas itu akan menyerupai huruf V. Atau nama lainnya adalah bengkok karena tidak lurus ya, melainkan bengkok. Kemudian ada molekul yang lain, misalnya ada molekul CH4. Molekul CH4 itu mempunyai bentuk seperti ini. Jadi CH4 itu tersusun dari 1 atom C dan 4 atom H. Maka yang menjadi atom pusat itu adalah atom C, karena yang jumlahnya 1 atau jumlahnya lebih sedikit. Ya. Di gambar ini yang merupakan atom C itu digambarkan dengan warna kuning yang ada di tengah ini. Sedangkan yang berwarna hijau ini adalah atom H. Nah, gambar kayak gini itu namanya apa? Namanya adalah tetrahedral atau tetrahedron. Ya, kenapa disebut tetrahedral? Karena ini kalau kita bayangkan secara 3 dimensi, antara segitiga yang saya tunjuk ini, kemudian saya hubungkan dengan ini, dan saya hubungkan dengan ini, itu membentuk suatu bidang segitiga. Nah, dari bentuk molekul ini, jumlah bidang segitiga yang dihasilkan, yang dibentuk itu ada 4, yaitu 1, kemudian 2 yang di belakang, kemudian 3 yang di samping, dan 4 yang di bawah. Ya, tetra itu artinya 4. Hedral atau hedron itu artinya bidang, ya. Itu sedikit pengenalan tentang macam-macam bentuk molekul. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada soal kalian diminta untuk menentukan bentuk suatu molekul? Ini ada caranya ya. Cara menentukan bentuk molekul. Langsung ke contoh soal. Tentukan bentuk molekul dari CH4. Diketahui nomor atom C sama dengan 6 dan atom H sama dengan 1. Ya. Caranya adalah
Yang pertama, langkahnya kita perlu mengkonfigurasikan atom-atom penyusun molekul. Karena molekul yang ditanyakan pada soal ini adalah molekul CH4, maka kita harus mengkonfigurasikan atom C dan atom H. Karena penyusun dari CH4 ini adalah atom C dan atom H. Setelah itu, tentukan elektron valensinya. Nah, untuk konfigurasi, kita perlu menggunakan konfigurasi KLMN saja ya. Kita perlu menggunakan konfigurasi yang 2818 itu. Untuk C ya, kita mengkonfigurasikan atom C dan atom H. Untuk atom C, nomor atomnya adalah 6, sudah diketahui pada soal. Ya, kalau tidak diketahui di soal bisa melihat tabel periodik. Kulit K berarti maksimal terisi 2, ini diisi 2. Kemudian L ini terisi 4 karena C kan nomor atomnya 6. Jadi kalau K-nya sudah terisi 2, untuk menjadi 6 maka kurang 4. Jadi L ini terisi 4. Dan elektron valensinya, elektron valensi itu kalau kalian masih ingat adalah jumlah elektron yang terdapat di kulit terakhir. Di kulit terakhir pada atom C itu adalah kulit L. Isinya 4, maka elektron valensinya adalah 4. Atom H itu nomor atomnya 1 dari soal ya. Maka kalau atomnya 1, nomor atomnya 1, maka ya hanya ada di kulit K saja dan jumlahnya hanya 1 ya. Kenapa kok nggak diisi 2? 2 itu kan maksimal ya. Jadi kalau diisi di bawahnya tidak apa-apa, disesuaikan dengan yang diminta. Maka elektron valensinya adalah 1, tidak ada elektron valensi yang lain ya. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah gambarkan struktur Lewis masing-masing atom penyusun. Struktur Lewis masing-masing atom penyusunnya kan atom C sama atom H ya. Maka kita gambarkan seperti ini. Atom C ini ada titik sebanyak 4. Dari mana 4 titik ini? Dari elektron valensi. Karena elektron valensinya C itu 4, maka kita gambarkan 4 titik di sekitar atom C. Kalau misalnya nanti elektron valensinya ada 7 atau mungkin ada 5, maka kalian perlu menuliskan 5 atau 7 titik di sekitar atom yang diminta. Gitu ya. Kemudian H. Struktur Lewis H, karena H itu elektron valensinya 1, maka hanya ada 1 tanda. Di sini dibuat tanda silang agar berbeda dengan yang atom C ya. Jumlahnya adalah 1 karena elektron valensinya adalah 1. Oke. Selanjutnya, dari 2 struktur Lewis masing-masing atom penyusun tadi, sekarang kita gabungkan struktur Lewis atom-atom penyusun menjadi 1 molekul. Molekul yang diminta pada soal tadi adalah molekul CH4. Maka kalau kita gabungkan ya, C-nya 1, CH4 itu kan berarti C-nya 1 hanya 4. Dan atom C-nya itu adalah atom pusat. Berarti berada di tengah. Ya, kita gambar elektron valensinya, titik-titik tadi yang sebanyak 4. Kemudian hanya itu jumlahnya 4. Berarti masing-masing bulatan ini yang tadinya itu punyanya atom C itu berpasangan dengan 1 elektron yang bergambar silang ini dari atom H. Karena jumlah hanya ini yang di soal adalah 4, maka ya kita gambar sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita menghitung jumlah PeI dan PeB di sekitar atom pusat. PeI itu adalah pasangan elektron ikatan. Ya, kemudian PeB itu adalah pasangan elektron bebas.
Yang namanya pasangan itu berarti jumlahnya ada 2. Ya, pasangan suami istri itu berarti ada suami, ada istri. Satu pasang. Oke? Nah, mana dari gambar ini yang disebut dengan PEI? PEI itu berarti ya elektron dari atom C dan satu elektron dari atom H itu bergabung, itu disebut dengan satu pasang. Dan ini berikatan, maka ini disebut dengan PEI, pasangan elektron ikatan karena terikat. Ya. Oke. Berapa jumlah PEI pada gambar ini? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nih. PEI-nya ada 4. Kemudian PEB. PEB itu adalah pasangan elektron bebas. Di sini tidak ada elektron yang tersisa. Di sekitar atom C ya, di sekitar atom pusat, ini tidak ada elektron yang tersisa. Semuanya terikat pada atom H. Maka PEB untuk gambar ini itu adalah 0 karena tidak ada sisanya. Jadi anak-anak, sekali lagi yang dimaksud dengan PEB itu adalah elektron yang ada di sekitar atom pusat. Kalau misalnya atom yang bukan pusat tapi ada elektron yang tersisa, Bu, itu tidak dihitung PEB. Oke, sekali lagi PEB itu yang dihitung adalah elektron yang tersisa pada atom pusat. Ya, oke. Nah, kembali lagi ke sini. PEI-nya 4, PEB-nya 0. Terus langkah selanjutnya apa? Kita cocokkan dengan tabel jumlah PEI, PEB dan bentuk molekul. Kalian bisa melihat tabel di LKS Kimia halaman 51-52 itu sudah ada. Kalau masih tidak mungkin malas lihat LKS, itu bisa lihat tabel ini. Kita cocokkan. Tadi PEI-nya 4. Nah, ini cari PEI yang PEI-nya 4. Oh, ini PEI-nya 4. Ini juga PEI 4. Kemudian PEB-nya tadi adalah 0. Nah, ini PEB-nya 0, ya. Berarti PEI 4, PEB 0 itu bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Nah, ini contohnya adalah CH4. Kurang jelas ya ini ya. Ini CH4. Dan gambarnya seperti ini. Berarti cocok dengan yang di baris pertama. Misalnya nanti ada PEI sebanyak 5, kemudian PEB sebanyak 0. Maka nanti bentuk molekulnya adalah segitiga bipiramida atau nama lainnya adalah trigonal bipiramida. Ya. Oke. Jadi, kalau sudah tahu PEI-nya 4, PEB-nya 0 dan bentuk molekulnya adalah tetrahedral, bisa kita simpulkan bahwa CH4 itu berbentuk tetrahedral. Ya, tetrahedral itu gambarnya bagaimana? Seperti ini. Digambar ya nanti. Oke, semoga keterangan ini bermanfaat. Tugasnya adalah tentukan bentuk molekul PCl5. Diketahui nomor atom P adalah 15 dan Cl nanti adalah 17, ya. Petunjuknya nanti jawaban akhirnya adalah PCl5 ini akan berbentuk segitiga bipiramida. Oke. Coba kalian cari bagaimana caranya ya. Semoga tetap semangat. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan PAS. Semoga PAS-nya berjalan dengan lancar, corona segera hilang dan kita bisa belajar tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.